Baik, bahasan kita akan lanjutkan tentang triterpenoid. Baik, secara definisi, triterpenoid itu adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 unit isoprena, ya, dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik squalena. Nah, seperti halnya di terpenoid, ya, triterpenoid ini, ya, atom karbonnya lebih banyak daripada diterpenoid, ya, otomatis diversitasnya, ya, keragamannya lebih banyak lagi dibanding diterpenoid, ya. Strukturnya relatif rumit, ada yang berupa alkohol, aldehida, asam karboksilat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sifat fisikokimianya, dia berupa senyawa tak berwarna, bisa berupa kristal, titik lelehnya tinggi, dan dia bersifat optik aktif, ya. Baik. Kemudian distribusi triterpena itu pada tanaman, ya, banyak sekali, ya. Bisa dia terdapat pada lapisan malam, pada daun dan buah, ya. Contohnya alfa amirin dan beta amirin serta turunannya, yakni asam ursolat dan asam oleanolat. Ya, alfa amirin dan beta amirin, ya, banyak terdapat pada daun, ya, yang saya tahu daun kenito, ya, yang mengkilat gitu, ya, bagian adaksial, bagian atas dia berwarna hijau, ya, kemudian bagian abaksial, bagian bawah belahan daun dia berwarna coklat tembaga, ya. Baik, kemudian dia juga banyak terdapat pada damar dan juga bisa terdapat pada kulit batang dan getah, itu, ya. Contohnya dari tanaman genus Euphorbia maupun Hevea. Dan ya banyak juga terdistribusi pada suku Rutaceae, ya. Ya, senyawanya adalah limonin atau senyawa pahit, ya. Berbeda dengan yang monoterpen lakton bahasan kita beberapa minggu yang lalu, ya. Ya. Nah, karenanya limonin ini, ya, disebut juga limonoid, ya, karena banyak keragamannya dari atau analog dari senyawa limonin. Baik, seperti halnya di terpen tadi, keragaman triterpen itu juga sangat luas, ya. Namun secara garis besar ada 3 macam, begitu, ya. Struktur asiklik, misalnya squalena, yang struktur triterpen yang paling sederhana, ya, dan kemudian tetrasiklik berarti bercincin 4, contohnya lanosterol, asam L-madiolat. Kemudian struktur pentasiklik, ya, berarti dia cincin 5, ya. Ada beberapa tipe, ya, tipe Ursan, Lupan, Oleanan, Friedeland. Baik, ini adalah contoh triterpen pentasiklik, ya. Anda lihat, ya, ada 5 cincin, ya. Ya, tipe Lupan, Oleanan, Ursan, dan juga Friedeland. Ya, ini adalah contoh triterpen tipe Friedeland, ya. Dan yang membedakan itu adalah cincin yang kelima, ya, dan substitusi gugusnya, ya. Baik, kemudian ini contoh squalena, ya, asiklik dia, ya, tapi dia juga pada tumbuhan dia adalah prekursor untuk triterpen yang lain.
Perhatikan, ini adalah beta amirin ya, pentasiklik, dan ini adalah asam asiatat ya. Triterpen pentasiklik pada tanaman pegagan ya, atau bahasa Inggrisnya hydrocotyl ya. Centella asiatica ya, asam asiatat. Squalena ini bahasan kita fitokimia banyak terdapat pada tumbuhan gitu ya, sebagai prekursor triterpen. Namun demikian dia juga banyak terdapat pada ya sirip ikan hiu ya. Ya, squalena ini Anda lihat strukturnya ikatan rangkap terkonjugasi, dia bersifat antioksidan ya, sehingga orang-orang etnis Tionghoa ya, baik di Hong Kong, Taiwan, menyajikan sup sirip hiu sebagai makanan untuk atau obat awet muda gitu ya. Ya, dan sangat mahal ya. Nah, banyak kandungannya squalena. Squalena ini juga banyak juga ditemukan pada kosmetik-kosmetik ya, yang untuk anti-aging itu ya. Ya. Baik, kemudian ada lagi, kalau tadi pentasiklik, yang ini contoh ya triterpen tipe tetrasiklik, berarti 4 cincin ya. Tipe kukurbitan ya. Ini dari tanaman Momordica carantia ya. Momordica carantia atau kita kenal sebagai pare ya, yang pahit itu ya. Ya, pare ya. Ini contoh triterpennya, Caraphyllogenin A, B, C. Kemudian triterpen ini bisa juga dalam bentuk glikosidanya ya. Di glikosida triterpen ya adalah berupa senyawa saponin ya. Tadi senyawa saponin ya, itu kalau kita hidrolisis terbentuk gula ya dan sapogenin ya. Secara umum senyawa saponin kalau kita hidrolisis terbentuk gula dan sapogenin ya. Sapogenin atau aglikon bisa berupa senyawa triterpen ataupun steroid ya. Baik, ini contoh senyawa saponin pada pare ya, Momordicosidea tipe ya. Baik, kemudian triterpen tetrasiklik tipe Lanosta ya. Pada tanaman Silybum marianum ya. Jadi tanaman ini dikenal sebagai hepatoprotektor ya. Ya, Silybum marianum ya. Senyawa triterpennya adalah marianin. Ya, ini struktur dari marianin. Kemudian ini adalah glikosidanya atau saponinnya ya, marianosida E dan marianosida B. Gitu ya. Dia adalah hepatoprotektor ya, Silybum marianum ini. Senyawa markernya tetapi bukan triterpen ya, silimarin ya. Silibin dan silimarin. Itu senyawa marker dari Silybum marianum, dia golongan flavonoid ya, senyawa markernya, dan yang bersifat sebagai hepatoprotektor itu silimarinnya ya. Baik, kita review
biosintesis terpenoid ya beberapa minggu yang lalu ya, pertemuan di awal-awal ya, bahwa biosintesis terpenoid itu senyawa markernya atau prekursornya adalah farnesyl difosfat yang dia ya berikatan dengan ya 3 molekul isopentyl difosfat atau dimetil alil pirofosfat ya, 3 molekul IPP atau DMAPP berikatan dengan 1 molekul DMAPP membentuk farnesyl difosfat ya. Farnesyl difosfat ini adalah prekursor untuk sesquiterpen. Kalau farnesyl difosfat ini berikatan dengan farnesyl difosfat lainnya, ya akan membentuk squalena. Dan squalena ini adalah prekursor dari triterpena. Baik, ini contoh biosintesis triterpena dari squalena, begitu ya. Di mana squalena dapat membentuk beta amirin ya, yang banyak terdapat pada daun ya, daun genitu, daun pisang ya. Baik, kemudian ada metode isolasi triterpena secara umum ya. Ya, ini saya ambil dari Harborn begitu ya. Meski demikian, saya rekomendasikan Anda mencari contoh-contoh yang lebih update di jurnal-jurnal ilmiah. Ya. Jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi. Ya. Baik. Cara isolasi triterpena secara umum, ya. Sampel kita ekstraksi dengan cara sohletasi, ya. 72 jam, ya berapa hari ini? 3 hari ya. Menggunakan kloroform ya. Ini sangat lama ya. Didapatkan, kita dapat ekstrak cair, kemudian kita pekatkan, kita totalkan di KLT ya untuk memonitor. Dan ekstrak cairnya tadi kita keringkan ya. Kita keringkan sampai kita dapatkan ekstrak kering. Nah, ekstrak keringnya ini kita fraksi nasi menggunakan kolom kromatografi ya. Yang kita monitoring juga dengan KLT, didapatkan fraksi triterpenoid dan kita rekristalisasi dapatkan diterpenoid. Ya. Baik, ini contoh bagaimana kita mengisolasi triterpenoid dari pegagan, ya, dari daun, dari akar maupun dari petiolnya, ya. Jadi menggunakan metanol 90%, ya. Nah, yang menariknya ini menggunakan hot plate stir ya, berarti macerasi digesti ya, dengan pemanasan ya. Oke, nah itu disaring dan diuapkan, langsung dideteksi dengan TLC ataupun HPLC. Oke, lalu bagaimana mengidentifikasi triterpen itu? Ya, kita kenal pada saat screening fitokimia, ya, gunakan reaksi Lieberman-Bouchard. Ya, dia akan sampel yang mengandung triterpen akan memberikan warna merah ungu sampai ungu, ya, tergantung jenis triterpenoidnya. Ya, sampel ditambah dengan 3 tetes anhidrida asetat dan 1 tetes asam sulfat pekat. Ya, dia akan berwarna merah ungu sampai dengan ungu. Bisa juga kalau sampel kita itu di screening fitokimia itu kita sampelnya mengandung saponin, maka perlu kita hidrolisis terlebih dahulu ekstraknya. Ya, hasil hidrolisisnya ini yang kita identifikasi.
Ya, atau kita totalkan di lempeng KLT. Sama dengan penampak noda anhidrit asetat. Ya. Bisa juga menggunakan reaksi Carr-Price ya. Ya, tapi di lab kita tidak ada ini ya, SPCl3 ya. Baik, kemudian contoh analisis triterpen ya, menggunakan ya secara TLC ya, kromatografi lapis tipis, menggunakan LUN kloroform, metanol dan air yang perbandingan 15 banding 7 banding 1, penampak nodanya larutan anisaldehyde ya. Baik. Ya, ini contohnya ya. Ya. Line 1 dan line 7 adalah asiaticosida ya. Jadi saponin ya, asiaticosida. Ya. Line 2 dan line 8 ini adalah asam asiatat ya, triterpennya ya. Ya. Jadi ini asiaticoside ini adalah saponinnya, ini adalah triterpennya ya. Kemudian sampel nomor 3 dan seterusnya sampai dengan nomor 6, sampel nomor 9 sampai 12 adalah 3 sampai 9 ini 3 sampai 6 ini adalah ya ekstrak pegagan ya yang menggunakan pelarut yang berbeda-beda. Nah, ekstrak atau line nomor 9 sampai 12 ini ekstrak dari tanaman yang berbeda ya. Ya. Yang biasanya secara morfologi mirip dengan pegagan atau Centella asiatica, tapi dia bukan pegagan. Dan Anda perhatikan profil ekstraknya ya hampir mirip, tapi dia tidak punya asiaticosida, tidak ada senyawa saponinya, tapi dia punya asam asiatat ya, ada triterpennya. Ya, jadi seandainya pegagan itu dipalsukan dengan tanaman Therocotyl umbellata ini, ya akan ketahuan ya, tidak mengandung saponin asiaticosida. Baik, kemudian bagaimana analisis triterpen menggunakan HPLC ya. Ini contoh aja ya. Ya. Menggunakan korom RP18 ya, Licrocat. Kemudian elusi gradien ya. Ada tabelnya ini ya. Di elusi gradien pada HPLC sedikit berbeda dengan kromatografi kolom ya, tapi prinsipnya ada perubahan komposisi dari LUN pada rentang waktu tertentu ya. Ada menit ke 0 ya. Air 80% ya. Asetonitril 20% ya. Ya. Pada menit ke-15 asetonitrilnya ada 35%, airnya 5% dan seterusnya. Oke. Jadi elusinya berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam gitu ya. Dan didapatkan beberapa puncak-puncak ya, di mana puncak nomor 2 adalah asiaticosida, saponin, asam madekasat, ya, triterpen, dan asam asiatat triterpen ya. Sini ya. Ya, terpisah dengan bagus dengan elusi gradien. Baik. Kemudian apa bioaktivitas triterpen itu ya? Banyak sekali ya. Ya. Jadi Anda bisa baca di jurnalnya. Ya. Di artikelnya James dan Duberry tahun 2009. Ya, Anda juga bisa update di jurnal-jurnal yang terkini ya.
Misalnya ekstrak ya beberapa produk ya ekstrak ya, dan kandungan kimianya ya. Asam asiatat lebih dari 95% ya. Penggunaannya kosmetik anti penuaan ya. Kemudian untuk pemakaian pada terapi laser ya. Yang titrated extract of Centella asiatica. Nah, ini ekstrak terstandar ya. Berarti kan ada kandungan asiatikosidanya distandarisasi ya 34 sampai 44%, jeninnya 55 sampai 66%. Anti selulit ya, slimming ya. Ya, untuk apa ini? Slimming cream ya, untuk dioleskan di perut begitu ya, dan juga termasuk juga di stretch mark ya, dan juga di payudara ya. Stretch mark ini tanda-tanda ya guratan-guratan bekas melahirkan gitu ya, guratan-guratan pada perut ya, untuk setelah ibu-ibu yang setelah melahirkan gitu ya. Kita gunakan ekstrak TECA ini ya, titrated extract ya, of Centella asiatica dan lain sebagainya ya, ya. Asam asiatat ya, antibiotik ya, alami, antibakteri ya, juga untuk produk-produk produk-produk jerawat ya. Ya, saya ingat di sediaannya di obat ya, nanti Anda cek krim Madekasol ya, Madekasol krim itu isinya adalah ekstrak pegagan ya. Dan juga terakhir ya, ada pegagan juga dibuat teh begitu ya, untuk teh pegagan untuk supaya tidak pikun begitu ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.